Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai dengan 16. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun, dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, jika Tuhan mau. Berita tentang Yesus yang begitu memukau dalam mengajar dan membuat mujizat sudah pasti telah menyebar kemana-mana. Akibatnya, kemana saja ia pergi, banyak orang akan berbondong-bondong pergi dan datang mencari dia. Orang kusta yang bertemu dengan Yesus dalam Injil hari ini adalah bukti orang yang datang dengan motivasi murni ingin disembuhkan dari derita fisik dan batin yang ia alami bertahun-tahun. Begitu bertemu dengan Yesus, ia tersungkur sambil memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dan tanpa banyak syarat, Yesus pun menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kemauan seseorang untuk disembuhkan, baik secara jasmani maupun rohani, mendorongnya untuk menjumpai Yesus yang diimaninya sebagai penyembuh. Jadi, kemauan dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari iman. Sakit merupakan pengalaman manusiawi biasa, tapi sering di balik suatu penyakit tersembunyi luka batin yang membuat kita berdosa. Kalau kita memohon kesembuhan, Yesus tidak hanya memberi kesembuhan jasmani, tapi juga kesembuhan rohani. Relasi dengan Tuhan dan sesama juga disembuhkannya. Saudara yang terkasih, melalui Injil hari ini, kita diajarkan bahwa beriman berarti menyatukan kemauan kita dengan kemauan Tuhan. Kita juga belajar bagaimana seharusnya berdoa. Lewat perkataan si kusta ini, kita mengerti bahwa doa seseorang beriman tidak pernah memaksakan kehendak, walau yang kita mohon itu sangat penting. Apapun permohonan kita, Tuhan pasti mau mendengar. Apapun harapan kita, Tuhan pasti mau menjawab. Asal kita menyerahkan semuanya pertama pada kemauan atau kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu
dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.